Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Bagus Ilhaq dengan NIM B94219072 yang akan menjelaskan mengenai hasil observasi saya untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen operasi. Nah, yang saya ambil yaitu dengan judul bisnis jasa fotografi. Nah, ini saya ambil dari salah satu bisnis teman saya yang namanya itu Pesona Fotografi. Nah, secara berdirinya Pesona Fotografi. Nah, Muhammad Nurul Amin ini selaku owner Pesona Fotografi, juga teman saya, menjelaskan awal mula berdirinya bisnis ini terluput dari kedua sahabatnya, yaitu Ali dan Said. Nah, berlatar belakang seorang mahasiswa yang mempunyai kesamaan hobi dalam bidang fotografi, akhirnya mereka berinisiatif sembari menjalankan kewajiban sebagai mahasiswa untuk mendirikan suatu bisnis jasa fotografi bersama. Dan pada akhirnya ketika sahabat ini memulai bisnisnya pada bulan Agustus 2019 dan sampai detik ini masih berjalan sebagai usaha selain kewajibannya sebagai mahasiswa. Nah, Pesona Fotografi ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa, khususnya fotografi, yang sekarang sudah mulai berkembang populer khususnya di kota Gresik. Untuk teman-teman sudah lebih tahu lah tentang perkembangan, tentang maraknya banyaknya orang-orang yang membuka bisnis freelance jasa, bisnis jasa. Tentunya terkhusus bisnis fotografi ini sudah marak-maraknya. Nah, berbagai inovasi dilakukan untuk tetap menjaga nama Pesona Fotografi tetap bertahan, seperti keaktifan dalam segi medsos. Segi medsos ini dalam tentunya yang ditampilkan adalah hasil-hasil karya project yang dihasilkan oleh Pesona Fotografi. Yang dilakukan adalah profesionalitas dalam pekerjaan, karena tentunya hal ini sangat berdampak pada kepuasan pelanggan. Produk dan layanan. Nah, produk dan layanan ini ada 4, yaitu produk layanan dari Pesona Fotografi ini ada 4. Yang pertama yaitu foto pre-wedding, foto wedding, foto produk, dan videografi. Nah, kemarin saya berbincang dengan ownernya sendiri, sebetulnya masih banyak mas layanan-layanan atau produk-produk atau project-project yang kami lakukan. Sebenarnya banyak, cuman yang memang terfokus itu ada 4 poin. Nah, tentunya yang saya tampilkan ini ada 4 poin. Nah, mengenai perencanaan produk, yang pertama yaitu mentargetkan hasil selesainya produk tidak lebih dari 3-4 hari, tergantung situasional pada jasa apa yang dibutuhkan dan seberapa lama proses kinerja lapangan dilakukan. Tentunya dari pihak Pesona Fotografi ini berkomitmen untuk meminimalisir kekecewaan pelanggan, karena sering dijumpai dari penyampaian dari pihak owner sendiri, sering dijumpai klien-klien atau pelanggan yang kecewa. Ini kok hasilnya belum selesai, ini kok masih lama, ini kok sampai sekarang kok belum jadi proyeknya, seperti itu. Untuk itu dari pihak Pesona Fotografi ini mentargetkan, jadi walaupun tidak 3-4 hari, ini tergantung situasional pada jasa apa yang dibutuhkan, dan nanti kita dari Pesona Fotografi ini berkoordinasi dengan klien atau pelanggan. Nah, yang kedua yaitu mempunyai ciri khas tersendiri seperti preset warna pada hasil foto atau video. Tentunya dampak ini yang kedua itu berdampak pada pengenalan. Jadi secara tidak langsung orang-orang yang sudah mengenal atau orang-orang yang akan mengenal itu sudah mengetahui bahwa dengan warna-warna tertentu yang jadi ciri khas itu, orang-orang akan lebih mengenal, oh ini produknya Pesona Fotografi, kelihatan dari warnanya, presetnya seperti ini. Gitu. Dan yang ketiga itu menjaga hubungan baik, komunikasi, dan memberikan kenyamanan pada klien, seperti itu. Nah, yang keempat yaitu selalu berkoordinasi terlebih dahulu dengan klien mengenai pematokan harga dan feedback apa yang diperoleh, di samping penetapan harga yang sudah ditetapkan.
Yang kelima yaitu menunjukkan portofolio bertujuan untuk memberikan pilihan pandangan kepada klien. Yang keenam yaitu merencanakan konsep sesuai permintaan klien. Jadi terkadang dari pihak owner menyampaikan bahwa sering menjumpai klien-klien atau pelanggan itu berkeinginan untuk membuat konsep tersendiri. Untuk itu dari pihak pesona fotografi ini melakukan koordinasi dan mengkabulkan permintaan dari klien ini, konsep yang dibuat oleh klien ini. Dan yang ke-7 membuka diskon promo pada bulan-bulan hari tertentu. Dan yang terakhir yaitu menampilkan narahubung CP admin sehingga klien akan dengan mudah mengenali perusahaan. Nah, narahubung atau CP admin ini biasanya ditaruh di bio akun Instagram milik pesona fotografi. Nah, proses produksi yang pertama yaitu pengambilan gambar, yang kedua proses editing, yang ketiga hasil project diterima oleh klien. Seperti itu. Target pemasaran, hasil karya produk diupload di medsos seperti Instagram pesona fotografi. Nah, ini salah satu akun dari pesona fotografi. Tentunya hal ini berdampak pada pengenalan pada halayak umum tentang mengenai hasil karya dari pesona fotografi, sehingga orang-orang akan lebih bisa menilai, oh pesona fotografi ternyata fotonya seperti ini, maksudnya seperti ini. Jadi seperti itu. Yang kedua yaitu membuka kolaborasi dengan perusahaan lainnya. Nah, seperti apa yang disampaikan oleh owner Mas Nurul Amin sendiri, itu biasanya itu pesona fotografi ini diminta dari pihak dekorasi WO atau WO. Ketika dari pihak WO atau WO ini membutuhkan jasa fotografi seperti itu. Dan yang terakhir yaitu mengenalkan kepada teman saudara tetangga. Itu. Anggaran. Nah, ini pesona fotografi ini mengambil anggaran dari beberapa persen pendapatan dan dijadikan sebagai kas. Nah, kas ini berguna untuk mengupgrade alat keperluan. Tentunya seiring berkembangnya zaman, perlu kita ketahui teman-teman, seiring berkembangnya zaman ini kan semakin maju. Jadi bagaimana pesona fotografi ini tetap menjaga kualitasnya itu agar tidak ditelan oleh zaman. Tentunya pesona fotografi ini istilahnya itu menjaga agar tidak ditelan oleh zaman, itu menjaga alat-alat keperluannya. Tentunya alat-alat ini itu sangat-sangat penting sekali seperti itu. Tentunya hasil karya yang akan dihasilkan pun semakin baik dan semakin bagus seperti itu. Dan yang kedua yaitu beberapa persennya kembali kepada tim dan dijadikan sebagai upah kerja seperti itu. Nah, ini dokumentasi saya bersama Mas Nurul Amin, dan yang tengah itu, yang berkacamata itu teman saya Mas Muhammad Nurul Amin selaku owner pesona fotografi, dan yang ketiga yang di tengah itu adalah teman Mas Muhammad Nurul Amin, partner kerjanya. Nah, dan kebetulan pada saat itu saya melakukan wawancara ini, melakukan observasi ini itu secara langsung ketika saya dimintai oleh Mas Muhammad Nurul Amin untuk diajak kerja bareng, kolaborasi pada pernikahan, tepatnya di daerah Lamongan. Ya, di Lamongan kalau nggak salah. Di Lamongan di daerah Karangbinangun. Seperti itu. Dan ini fotonya. Tadi sudah saya tampilkan ya beberapa hasil ini dari hasil karya. Nah, ini hasil karya di pesona fotografi. Sebenarnya masih banyak, cuman akan lebih baiknya nanti teman-teman bisa mengunjungi akun medsos Instagram pesona fotografi. Nah, baik, cukup sekian.
penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan apabila mempunyai banyak kekurangan tentunya dalam pengemasan observasi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan akan saya jadikan sebagai bahan evaluasi di kemudian hari. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.